Let's go, lanjut lagi kita ke cerita horor Ruki. Gak ada judul, biar nerka sendiri. Oke. Kita balik lagi ke konteks kita men ya. Kita cerita di sini ada cerita horor dari Ruki yang dia nggak ngasih judulnya apa. Yang kita langsung aja mulai ya. Awalnya gue cuma diajak naik gunung sama teman-teman gue. Gue bilang, gue pikir dulu gitu kan. Setelah gue pikir kelihatannya asik nih naik gunung gitu. Oke lah, cerita horor di gunung ya. Gue iyain ajakan sembari. Gue bertanya, emangnya ke gunung mana bro? Temen gue jawab, ayo ke Gunung Salak. Lo belum pernah kan ke Gunung Salak? Waduh, Gunung Salak ya. Kata orang lain kan katanya gunungnya gini-gini. Sudah gitu horor, gue pengen mecahin tuh benar atau tidak. Dan ada temen gue yang pernah ke Salak. Gue ajak, lu mau nggak ke Salak? Lu udah pernah? Gue belum pernah nih, pengen naik gunung. Kata temen gue, nggak lagi deh. Gue ke Salak dan gue tanya kenapa. Kata teman gue yang pernah ke Salak, lo kalau mau naik aja sono, biar tahu rasanya kayak gimana. Dalam hati gue, kok makin penasaran ke gunung satu ini. Ini lu juga penasaran amat sama orang ya. Disclaimer aja nih, gue first time mendaki gunung. Ternyata teman gue yang ngajakin ke Gunung Salak sakit dan gue memutuskan untuk coba mendaki sendiri. Barbar amat pak. Gue udah kasih tahu dia, coba lu cari open trip. Gue menjawab, open trip itu apaan sih? Dia menjawab semacam jasa naik gunung. Gue bertanya lagi, caranya di mana? Lalu dia ngejawab, di IG dan Facebook ada. Lalu terus gue carilah di IG dan di Facebook. Kebetulan emang banyak yang buka jasa open trip. Tapi gue sereknya yang di Facebook. Ada salah satu trip yang ada di Jakarta. Terus gue chat adminnya, gue mau ikut. Terus gue DP pada saat itu. Nah, tanggal sekian mau berangkat sekian. Oke. Singkatku waktu itu tahun 2022. Singkat cerita, gue udah prepare segala macem. Gue ngerasa udah ready untuk naik gunung. Akhirnya, nah di hari H, gue berangkat sendiri naik motor ke base campnya. Gue inget banget saat OTW ke base camp itu jam 4.30. Karena katanya undangannya pagi, tapi gue nunggu dulu nih di parkiran. Dan gue ditemenin sama yang jaga parkiran. Terus gue tanya, pendaki lagi rame nggak pak? Terus kata tukang parkirnya, kebetulan lagi kosong. Terakhir rame seminggu yang lalu. Dan di hari itu juga pendakian memang lagi sepi. Cuma ada rombongan gue doang. Yang istilahnya dia sendiri sama ikut rombongan penggunungan yang lain yang mau naik ke Gunung Salak gitu ya mungkin ya. Singkat cerita jam 5.30 datanglah mereka. Gue pun salaman. Di situ gue langsung trekking dari parkiran ke pos regis. Dan waktu gue trekking itu kurang dari setengah jam. Sebenarnya itu hitungan lama dikarenakan yang ikut trip itu rata-rata pemula semua. Waduh, sama kayak lu ya. Kenapa rata-rata mau ke Gunung Salak itu rata-rata pemula gitu ya men ya. Mana senior tuh kemana semua gitu ya kan. Pendakian berjumlah 7 orang dengan 2 panitia trip dan 5 lainnya peserta trip. Oke. It's okay. Gue kenalan dulu dong biar gak gugup. Dan gue deket sama satu orang yang namanya Udin. Gue dari awal kan sempat agak risih karena sifatnya yang sombong. Seperti contoh dia udah ke gunung ini itu dan sempat ngeremehin Gunung Salak katanya nih, Salak sebagai gue mah gak ada apa-apanya, gue pendek doang. Kayak nantang gitu ya. Pokoknya intinya dia nantang men. Si Udin ini nantangin gunung ini men. Kalau itu gak ada apa-apanya dengan gunung lain deh. Dalam hati gue pikir, ini orang kok berani banget ngomong gitu. Padahal baru dari awal pendakian. Saat itu gue start jam 6.30. Dan leader udah bilang, oke, kita langsung start trekking aja. Tuh saat kan gue berhenti di suatu persimpangan simpangan FYI aja nih. Yang ke kanan itu ke curug air terjun ya. Dan yang ke kiri itu jalur pendakian. Terus gue atur napas dulu. Dan si Udin bilang, apa? Begini doang? Sombong amat nih orang anjir. Intinya pokoknya kalau misalkan sebelah kanannya ya, dia mau ke curug atau ke air terjun ya, ke kirinya pendakian. Berarti mungkin ke kiri berarti ya. Terus leadernya pun bilang juga, lu jangan sompral, tolong ya. Kalau emang si Gunung Salak tingginya nggak seberapa, cuman itu lu lihat nanti aja. Singkat cerita tibalah di pos 1. Dia itu mulai ngos-ngosan. Jujur gue juga ngos-ngosan, tapi leadernya bilang ini belum kelihatan banget. Ini belum nunjukin banget ciri khas Gunung Salak itu kayak gimana. Dan di situ gue ngerokok dulu cerita-cerita. Habis itu gak lama lanjut lagi sampai ke pos 2.
Di pos 2 itu si Udin udah bilang gini, gue misal ada apa-apa seru kali ya. Lu gak jangan gitu nantangin banget men Udin. Gua bukan seru lah cok apa-apaan gitu ya. Terus kalau yang kena lo sendiri pun nggak masalah. Terus kalau kenanya ke gua atau yang lain gimana? Dia pun menjawab, biarin aja bukan jadi masalah. Astaga, ini orang bener-bener nyolot anjir. Gue pun terdiam nggak apa omongannya lagi. Lanjut lagi sampailah ke pos 3. Di pos 3 itu kabut udah mulai turun. Singkat cerita, kita break bikin mie, bikin kopi, ngerokok dan ngambil air. Pos 3 selesai, terus kita lanjut lagi. Setiap gua break atur napas itu diledekin sama dia. Kata dia, lemah lu baru salak doang. Gue jawab kan, bilang doang, jangan bilang doang mulu lu. Jangan bilang doang mulu lu aja. Ngapa-ngapain gimana sih kata dia. Ngap-ngapan gimana sih kata dia. Santai aja nih, ini mah wajar, nggak kayak lu ngos-ngosan begitu. Oh, jadi intinya si Udin ini ngeremehin dia. Terus Ruki ini bilang, Allah biarin aja lah. Sebenarnya leader udah emosi sampai sempat emosi di track itu. Leader udah bilang, lu emang sompral, nggak bisa jaga omongan, nggak bisa jaga attitude, nggak ngerti aturan gue, lu mending turun aja. Uang lu gue kembaliin semuanya. Dia sambil bercanda bilang, ya elah bang bercanda kali. Dan leadernya pun menjawab dengan keras, lu boleh bercanda tapi tahu tempat. Ini bukan di kota, ini di hutan. Apalagi lu tahu kan gunung ini. Terus dia pun menjawab lagi, iya bang sorry. Dari awal mendaki sih hanya satu kejanggalan doang. Waktu itu saat di pos 4 lagi pada break, gue juga lagi melintas melihat atas. Gue peka dan ngerasa kayak di sebelah kiri gue itu ada apa-apa ya. Gue ngeliat ke kiri, gue ngeliat ke kiri dan nampak jauh itu ada cewek berdiri pakaian putih berambut panjang, cuman gak ngadep ke gue. Dia membelakangi gue. Dan di saat itu seingat gue udah jam 10.30 pagi. Tapi kabutnya tebel banget, seperti sore pandangan 5 meter. Seperti sore ya, pandangan 5 meter gak kelihatan. Dan saat itu gue agak tegang sih. Terus refleks menghadap ke bawah dan baca astagfirullahaladzim. Dalam hati gue, itu apaan ya? Gue ingin sekali menanyakan itu, tapi gue udah diingetin rame-ramean, kalau ada apa-apa jangan cerita di sini. Saat itu gue pendem sendiri dalam hati gue, anjir ini baru awal loh. Ya Allah, semoga perjalanan awal sampai turun sampai ke rumah selamat. Singkat cerita, lanjutlah gue mendaki sama yang lain dan sampai pos 5. Ini baru awal, baru prolog ya anjay. Cuman leader udah wanti-wanti kalau mau belakangan bareng sama sweeper, dan kalau mau lanjut bareng sama leader. It's okay, semua sepakat buat naik bareng-bareng. Ada teman satu rombongan gue yang namanya Aldi bilang, kita naik bareng dari awal juga bareng, masa sampai puncak gak bareng, apalagi sampai ke turun. Kita harus bareng-bareng. Menurut gue sih itu hal luar biasa banget yang diucapin sama dia. Terus kita lanjutin bareng sampai ke atas puncak. Kalau nggak salah jam 1:30 siang. Di situ kondisinya kabut udah tebel, angin juga kenceng, dan leader bilang ke kita buat ziarah dulu di makam Mbah Salak. Dan leader pun bercerita dikit. Beliau itu dulunya kuncennya Gunung Salak. Setelah itu kita doa-doa bareng, dan selesai doa kita berangkat lagi ke puncak buat masang tenda, dan leader sama sweepernya udah nyiapin. Dan di situ asik banget kita ngobrol bareng, sharing cerita, dan si Udin ini cerita di Gunung Gede dilebih-lebihin. Contohnya gini, waktu dia bilang, gua ke Gede waktu itu bertiga gue dan gua katanya ini dan itu. Terus yang lain jawab, terus si Udin pun bilang, ya gua 3an aja, hampir ditinggalin, tapi gua lihat sendiri aman-aman aja. Setan mana sih? Ini nih kata-katanya. Setan mana sih yang berani sama gua? Malam pun tiba. Kita pada tidur saat jam 8 malam, dan jam 2 pagi gue dibangunin sama si Udin berkata, cuy bangun cuy, temenin gue kencing yuk. Kata gue, ya Allah pagi-pagi gini, ini jam berapa? Ini udah jam 2. Udah gila lu ya, tahan aja sih, ntar aja pacaran dikit dah. Udin berkata, ayolah lu, udah gak apa-apa, ntar aja dulu. Kata gue, ya udahlah. Padahal saat sebelum trekking leader udah dikasih briefing, yaitu kalau mau buang hujat jangan di area malam. Kita harus ambil jalur kanan yang bisa tembus
Haji Saka atau ambil jalur kiri yang ke jalur Cidahu. Area makam itu ya, bukan area makan. Gimana? Oh, bukan area malam. Oh, karena tenda gue deket banget sama makam, dia itu ke bawah ke arah makam. Hah? Aduh, gue bilang jangan itu cok, lu baru banget dibilangin. Saat itu gue kesel banget dan dari bangunin malam-malam itu juga dia ngomong sompral lagi. Sampai pada akhirnya saking kebeletnya dia ke bawah buat pipis, habis itu balik lagi ke gua dan anehnya muka dia pucet, gak banyak ngomong lagi. Dan gue bilang, lu kenapa? Pucet banget muka lu. Iya tahu sih dingin, tapi nggak sampai pucat begitu. Dan dia bilang, udah ya balik lagi ke tenda. Gila lu. Terus gue jawab, kok gue dikatain gila ya? Yang gila itu elu. Dan dia tanpa cerita apa-apa bilang, udah masuk aja ke tenda bro, tidur. Gue terus tidur dan paginya sekitar jam 10 siang gue bangun masak, ngerokok dan ngopi. Oke, jam 2 atau setengah 3 kita turun ya, soalnya takut kemalaman. Setelah itu kita prepare dari jam 1 siang dan baca doa rame-rame dan kita turun. Gak lupa kita ziarah dan minta keselamatan pada leluhur. Saat ziarah orang-orang baca doa, si Udin gak bercanda dan cengengesan aja. Oh, jadi di awalnya yang bercanda, cengengesan, tapi tiba-tiba jadi pendiam gitu ya, kata-kata gua. Malam pucet sekarang kayak sumringah lagi. Oh ya, ngerti. Orang lain baca, si Udin enggak dia lagi bercanda terus cengengesan aja gitu ya kan. Habis itu kita turun dan di pos 5 gue merasa kaki gue merasa sakit banget nahan beban. Gue ngeribet loh. Ini kita nyasar. Oh, oke, ngerti. Dari situ gue punya firasat, ini pulang bakal selamat gak ya? Gue punya firasat buruk, namun gue ngalihin kayak ke positif thinking aja gitu. Dia ngerasa ngeri kalau dia nyasar. Oke, lanjut turun sampai ke pos 4. Dan di pos 4 ini awal muka gua tersesat. Waktu turun kondisinya gerimis, kita ngerokok, ngopi santai lah pokoknya. Saat itu Aldi bilang, Aldi temen yang satunya lagi yang lain ya men ya, kita jangan kelamaan ya, takutnya keburu gelap. Iya santai aja kata leadernya. Dan gue sempat anehnya itu sama si Udin, karena semenjak turun Udin itu diam aja, pandangannya kosong. Semenjak dari pos 5 diajak ngobrol masih nyambung, tapi matanya kemana-mana, bukan ke lawan bicaranya yaitu gua. Abis itu gue sempat bilang ke si Udin, lu kenapa? Nggak apa-apa, cerita aja sama gua, nggak usah ceritain semua sih. Lu kenapanya santai aja sih, gue bakal jaga privasi. Kata dia, enggak, gue gak kenapa-napa. Suaranya rada beda sih, saat itu gue merinding. Hah? Jadi kayak, enggak, gue gak kenapa-napa. Terus suaranya bereda sih saat itu, gue merinding banget sih. Dalam hati gue, ini beneran dia? Bodo amat, gue ngobrol sama yang lain. Akhirnya gue nanya ke si Ian, kan dia masih satu tim sama gue. Nanya si Ian, Ian tuh bocah kenapa sih? Dia ini dari tadi dia mulu, pandangannya kosong, padahal lu tahu sendiri kan gacor dari awal. Anjing gacor. Dia menjawab, bocah mah kayaknya ini mau bercanda dah. Gue berkata, lu gila aja, orang yang suaranya beda. Tapi bodo amat lah, yang penting kita turun aja dulu, nanti aja ceritanya. Gue pun turun. Gue sama Udin kan dekat sama sweeper bertiga di belakang. Nggak jauh dari pos 4, si Udin tali sepatunya lepas dan dia bilang, tungguin gua. Sementara yang lain udah lanjut dan berkata, gue nungguin di depan ya. Nggak jauh, slow aja. Pas turun itu ada tikungan, jadi mereka nggak kelihatan. Dan gue berdua sama dia. Dia ngeket tali sepatu, gue pun minum air. Saat selesai minum, gue ngeliat ke belakang, si Udin nggak ada. Hah? Gue sampai bingungnya, ini mereka kemana, terutama si Udin. Dari situ gue takut dong. Habis itu gue nggak denger suara gerungan macan, cuman suaranya jauh. Dan gue sampai teriak, lu pada di mana? Gue sendiri di sini. Anjir, disasarin dong. Kok malah elunya disasarin, cok? Dan gue lanjut turun. Ini nggak beres nih kata gue. Gue turun, pas gue break kan, gue nengok ke kiri.
kok ada si Udin? Gue sampai dibilang, lu ngapain PA? Gue cariin, gue panik. Gak ada yang ngerespon, dia juga gak ngerespon. Tiba-tiba di belakang gue ada kakek-kakek. Dia sempat nanya dulu ke gue sebelum nengok ke belakang. Menuju naon Jang? Mau kemana Jang? Dengan suara yang lembut, keras dan perkasa. Oh my god. Wujudnya tuh rambut panjang, dia pakai belangkon dan memakai baju adat warna coklat. Punya ikat pinggang warna hijau, sampai ingat banget detailnya ya. Dan di samping kirinya juga ada golok. Dia berdiri ke aku dan nanya ke gua, "Nuju naon Jang?" Yang artinya mau kemana. Terus gue bilang, "Punten kek, yuk rerencangan abdi kakek." Kakek itu pun berkata, "Atuh ulah dieta ulah diganggu guys, ya cinggon gue wae kendailah eta mah. Intinya nggak usah diganggu, biarkan aja." Terus gue bilang, "Lah kenapa emang ini teman gue?" Jadi lu istilahnya mau ngapain temen lu? Tapi kakek itu bilang, "Udah, jangan peduliin temen lu." Kakek tadi pun gue tanggepin. Dan gue langsung narik si Udin dalam keadaan gak sadar, ternyata berat banget. Terus gue bangunin, "Woi, bangun woi, ayo turun, gue gak berani sendirian. Ya kali gue ninggalin lu." Dia diem aja, terus gue ngeliat ke belakang. Dan kakek-kakek itu sudah gak ada. Terus gue bangunin lagi, akhirnya dia sadar. Dia sampai ngos-ngosan dan berkeringat. Dia nanya ke gue, "Lu ngapain?" Gue menjawab, "Hah? Lu ngapain?" Terus kata-kata dia, "Gue gak tahu. Lu kalau mau pulang duluan aja, gue betah di sini." Gue pun kaget. Dia berkata seperti itu. Gue berkata, lu jangan bawa malah dah. Gue ngeri banget nih. Dia pun bilang, "Lu kalau mau turun, gue anterin." Gue pun jawab, "Lu juga ikut turun sampai ke rumah." Terus kata si Udin, "Gue gak bisa janji coy." Ini si Udin sih udah dipindahin dimensi cuy. Dan dia udah nyaman di tempatnya. Dan dia udah janji gak akan ninggalin tempat itu. Bisa jadi kayak gitu sih ya. Gue berkata, "Lu ngaco bro, buruan berdiri." Akhirnya gue turun. Itu mungkin udah 3:30. Dan anehnya, semenjak dia bangun dan semenjak gue turun, suara tonggoret gak ada, hening sekali. Azan pun gak kedengeran. Sampai habis itu pas turun, anehnya di situ ada simpangan. Dan setahu gua simpangan itu ada di pos 3. Gua akhirnya si Udin, "Kita ambil jalur mana ya?" Dan si Udin bilang, "Ini kok bisa dia ngarahkannya ke kanan sih? Bukannya di 3 itu." Ntar ke kiri itu kan ini men ya. Ke kiri itu kan ke air terjun. Sedangkan ke kanan tuh kan kena pendakian. Berarti harusnya ke kiri kan, bukan ke kanan kan guys. Ya udah kanan aja. Saat turun jalur kanan, kok nggak ketemu. Saat gua berhenti, itu tepat di gua jurang ditutup batu besar dan semak-semak. Sesaat setelah itu gua nengok ke belakang. Udin kok nggak ada lagi. Gua pun panik dan balik lagi, lari nyari sambil teriak-teriak, "Din, lu di mana?" Gue pas balik lagi ketemu sama kakek-kakek tadi. Dan dia masih mengutarakan pertanyaan yang sama, yaitu, "Nuju naon Jang?" Gue tanya balik, "Maaf kek, punten banget. Sebenarnya kakek ini siapa? Apa orang sini atau gimana kek?" Kakek itu pun berkata, "Mau nyari teman kamu." Gue pun jawab, "Iya kek, kakek tahu di mana? Tolong kasih tahu saya kek, saya mau pulang kek, saya udah capek." Kakek itu berkata, "Kau mau pulang tapi teman kamu itu gak mau pulang." Gue kebingungan, "Maksudnya gimana kek?" Kakek itu menjawab lagi, "Teman kamu gak mau pulang." Dalam hati gue kaget dengan ucapan kakek tersebut. Gue pun masih kebingungan, maksudnya gak mau pulang itu gimana. Di situ gue ngobrol sama kakek itu, gak merasa merinding apa gimana. Gue bertanya, "Teman saya kemana kek, tolongin saya." Kakek pun menjawab, "Teman kamu itu sudah mau diambil sama penduduk sini." Kata gue, "Penduduk gimana sih kek? Ini kan jauh dari pemukiman." Kata kakek itu, "Kau pasti paham ulah adigung. Artinya jangan sombong." Terus kata gue, maksudnya yang adigung itu siapa?"
Kalau emang gue adik gue introspeksi diri. Dan gue tertuju sama si Udin sih, karena selama penuh mendaki itu dia sompral dan sombong. Biarpun gue gak resep kalau dia sombong, dan biarpun gue risih, tapi dia tetap teman pendaki pertama gue. Gue pun sampai memohon-mohon kayak tolong teman saya jangan diapa-apain, kasihan ibunya pasti nyariin. Kayak dia udah izin pamit orang tuanya nunggu di rumah. Kayak saya mohon kayak si kakek langsung bilang, Siji janji, Siji sukma. Maksudnya mereka punya perjanjian bayarannya sukma di diri. Mereka punya perjanjian yang bayarannya tuh sukma di dirinya. Gue bilang, kayak selama saya mendaki tadi itu tidak ada perjanjian apa-apa kek. Kakek tuh menjawab, tapi teman kamu tidak disukai di sini. Tak ingin bertamu seperti itu, maka harus siap. Anjir, lu jadi ngomong sama siapa, cok? Ya gue tanya lagi, emang tujuannya buat apa kek? Kok harus teman saya sih yang diambil kek? Saya capek kek, saya mau pulang. Saat itu gue udah hopeless banget dan berkata, kalau emang perjanjiannya kayak gitu, lebih baik saya aja yang diambil daripada teman saya. Tapi sebenarnya itu juga tipu daya gue, cuman dari dalam diri gue ikhlas. Kalau emang takdirnya seperti apa, gue udah ikhlas. Yang penting kita sama-sama pulang dulu, tolong jangan sekarang, kayak gue bilang kayak gitu. Jadi intinya ya dia ini tadi Ruki ini dia tuh pengen pengen temennya itu kembali, karena emang istilahnya ini dia sama Udin ini dari tempat yang sama gitu kan ya. Dia tahu Udin di mana rumahnya dan lain-lain men. Atau kakek itu bilang, kamu jalan aja, terserah mau jalan kemana, nanti kamu ketemu teman-teman kamu. Gue pun salim sama kakek itu dan merasakan tangannya begitu dingin. Gue pamit sama kakek itu dan gue jalan ke arah persimpangan tadi. Dan belok kanan, ada si Udin lagi berdiri membelakangi gue, pandangannya kosong. Gue tepuk dia, langsung sadar. Anehnya dia ngos-ngosan katanya. Gue takut, gue mau pulang. Kata gue, ya udah ayo balik, kita cari yang lain. Gue ikut, gue takut kemalaman. Gue turun sama si Udin, gue ngerasa kayak kok ini jalan jauh banget. Akhirnya gue sempat sadar lagi saat lagi break. Ini tuh kayak tempat yang tadi loh. Hutan ini lebat dan luas yang kali gue inget, tapi gue kayaknya ngerasa gue masih di sini loh. Terus gue ngerokok dan Udin ngerokok. Setelah rokok 2 batang itu beres, kata gue, Din, lu nggak bener Din, kalau misalnya nantinya sampai gelap. Kata Udin, iya coy, ya udah lanjut aja yuk, gue udah capek sih, cuman gue pengen balik nih, ayo. Kata gue takut di sini lagi. Gue udah firasat gitu. Gue pun bertanya, putu rokok lu mana? Udin pun ngasih putu rokoknya. Gue taruh lah di dekat pohon. Gue jajarin ada 4. Setelah gue jalan menurun udah agak jauh, dan ternyata gue di situ lagi ketemu putung rokok gue. Astaga, muter-muter dong. Kata gue, kok bisa sih ini? Sampai akhirnya gue bilang, Din, udah Din, doa dulu aja Din, gue udah capek Din. Udah mau ngopi, udah biarin mau ngecamp dulu kek. Kebetulan gue bawa tenda kapasitas 2 single layer. Di situ gue sama Udin pikirannya udah campur aduk dalam hati. Gue bisa pulang gak sih? Gue bisa selamat gak sih? Si Udin ini malah nanya bercanda lagi. Dan bercanda kelewatan pula sampai bilang, gue sering nonton podcast yang hilang. Apa kata dia gitu kayak gue? Apa kita kayak gitu ya? Keterlaluan bercandanya men, jangan gitulah. Gue bilang, ngaco lu, sampai bilang begitu, lu jangan gitu ah. Gue nggak mau Din, kalau gitu Din, gue kesel sama lu nih. Kata dia, iya sorry. Akhirnya gue tidur berdua. Pas jam 1:30 malam, anjir, sampai kemalaman loh. Tenda gua kayak bergebruk dan angin itu tiba-tiba berhenti. Gak lama gua ngedengar suara macan sama seperti suara besi diseret campur sama suara semak-semak. Gua di situ udah panik dalam hati. Itu apaan ya? Kebetulan di sini gua bawa pisau lipat. Gua udah siap takut rekaman bos apa gitu. Dari situ alhamdulillah suara itu hilang. Terus gak lama hening lagi.
Dan gue inget sama peserta Arya Sena, yaitu supaya kembali lagi ke jalur utama kita tuh baca doa zikir, habis itu nancepin benda tajam sambil nyebut takbir. Oh ya. Habis itu gue tancapin itu yang awalnya hening, sekarang suara tenggoret ada dan suasana hutannya kembali ada. Habis itu gue lanjut tidur. Paginya gue bangun, gue bilang, Din, ayo cabut Din, yuk gue udah capek nih. Dia bilang gini, gue udah capek coy, kalau lu mau lanjut aja, gue masih betah, gue mau betah di sini. Hah? Gue kaget dan berkata, betah gimana? Lu balik sama gue? Gue agak emosi, gue pun tarik dia. Lu balik nggak sama gue? Lu jangan bikin kesel di sini. Dari awal tahu nggak semua ini gara-gara siapa? Gara-gara lu Din. Lu dari awal sompral. Lu emang kalau punya mental kayak gitu, lu mending nggak sendirian naik gunung. Nggak usah ikut open trip bareng gua. Kalau nggak mungkin terjadi. Saking kesalnya gue bilang gitu ke Udin, sampai istighfar juga. Terus gue nggak lupa minta maaf ke Udin, dan dia berkata, iya coy, nggak apa-apa. Kalau lo emang ngomong gitu, gak bakal mikir gue. Terus gue bilang, ayo Din, kita sama-sama mikir caranya pulang. Akhirnya kita turun. Bersementara itu persediaan air yang awalnya sebotol penuh sekarang tinggal setengah. Gue kayak, ya Allah, bisa nggak ya ini nyampe bawah? Sampai terus gue ngomong sendiri, gue kalau ketemu kampung kayaknya udah seneng. Inilah awal mula gue ketemu kampung gaib. Anjis, sampai bisa ketemu kampung gaib coy. Lanjut cerita, gue turun sama si Udin. Pas gue lagi break, si Udin tiba-tiba ngelihat ke arah bawah dan bilang ke gue, itu kayaknya kampung dah. Gue pun menanggapinya dengan, hah? Kampung? Setahu gue masih jauh, Din. Orang ini masih lebat kan? Kecuali pohon-pohon gede yang berjarak gitu, yang agak kesusun, itu udah deket, Din, kata Udi. Aing mah seriusan coy. Terus gue bilang, seriusan gimana? Setelah gue lihat, ternyata emang ada kampung di situ. Setelah gue lihat dari jauh, emang sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Gue pun bilang ke Udin, Din, coba yuk kita ketok siapa aja yang gua pede nih. Haus gua dan lapar juga. Udin menjawab, sama coy. Rocky lu gokil sih anjir. Gua sama Udin pun turun ke kampung dan ngetok satu persatu rumah yang ada di situ. Dan gak ada jawaban sama sekali. Sampai ada rumah di dekat sumur, itu gua ketok, si Udin malah ke belakang. Gua pun bilang, Din, jangan ke sono-sono. Gak mau gue kejadian lagi seperti itu. Terus kata dia, iya coy, enggak coy. Tiba-tiba ada si kakek tadi muncul dari belakang gue dan nanya lagi. Pertanyaannya pun sama coy. Nuju naon jang? Gue pun menjawab, kek, punten kek, kakek tinggal di sini. Kakek pun menjawab, iya itu rumah saya. Dan gue berkata, oke punten kek, saya haus dan saya juga lapar kek. Saya dan teman saya belum makan. Dan si kakek ngeliatin teman gua mulu sampai bilang, jang mane teh beruntung boga rencangan anu mental najoy baja. Ini gimana? Artinya apa nih? Coba gua cari dulu ya. Beruntungnya kamu mempunyai teman yang kuat, God. Terus kata gua lah, maksudnya apaan bah? Mulai dari sekarang kita panggil aja Abah biar lebih sopan. Dan kita pun disuruh masuk ke rumahnya. Kuat mental baru Kinya, temennya cok. Soalnya kan dia di sini bilang, beruntungnya kamu mempunyai teman yang kuat. Ini kakek nih, Abah nih ngomong sama si Ruki, bilang kalau temannya tuh kuat mental sambil ngeliatin temannya tadi men, si Udin ini men. Setelah aku melihat-lihat, ternyata di rumah Abah itu banyak keris sama kujang di dinding rumahnya. Dan di halaman rumahnya itu ada sesajen. Si Udin sampai nanya, itu apaan coy ya? Gue bilang, gak usah nanya-nanya, udah biarin aja itu mah. Udah buru ikutin si Abah, siapa tahu bisa nolongin kita. Sesaat setelah itu kita disuguhin minuman dan gua memperhatikan gelas yang dipakainya. Merupakan gelas lama pakai bambu-bambu. Gelas lama banget pakai bambu-bambu coy. Saat gua minum air putih bening, anehnya kok rasanya agak pahit. Dan si Udin airnya rasanya manis. Oh my god. Lu kalau rasanya pahit berarti lu enggak ini men. Tapi kalau misalkan lu rasanya manis men,
itu berarti lu dicintai tempat itu, coy. Aku pernah dengar sih men ya, kalau misalkan lu dalam pegunungan lu menerima minuman, dan kalau misalkan minuman lu rasanya pahit, itu bagus. Tapi kalau minuman lu rasanya manis, itu berbahaya men. Terus gue tanya si Abah, punten bah, ini air biasa ya? Si Abah pun menjawab, air biasa ini mah. Gue pun berkata, air biasa? Kok punya saya rasanya pahit ya bah? Abah itu bilang, kan beda jam. Orang yang punya masalah di sini sama orang yang nggak punya masalah di sini. Setiap seguguhan air itu beda rasanya. Sampai Abah ini pun bilang lagi, mane teh di dia adigung saha jalmi gamaal resep ke ente. Kamu begitu sombong sehingga tidak ada yang menyukaimu. Ruki bilang, maafkan temanku gitu pokoknya ya. Kata Abah ke Udin, kamu beruntung punya teman kayak gini, bisa ngelindungin kamu. Coba kalau bukan kayak gini sifatnya, mungkin kamu gak bisa pulang. Itu Udin harusnya sadar gak sih cuy? Anjir. Gue pun terdiam mendengarkan Abah bicara kepada si Udin. Dan gue berkata ke Udin, minta maaf Udin. Udin pun meminta maaf ke Abah, dan si Abah berkata, jangan diulangin lagi. Tapi ingat, satu janji, satu sukma. Saat itu gue mulai tegang lagi, bertanya-tanya seperti, ini benar gak sih? Ini kampung mana? Tapi gue merasa anehnya itu, selama gue tersesat sampai masuk ke kampung gaib waktu kayak terasa lama banget. Seperti gak ada malam di hari, seperti siang dan gak berkabut terus. Akhirnya si Abah ini nyuruh gue turun dan dianterin gue sama si Abah itu sampai ke kesimpangan kiri kanan yang awal itu. Gue mau bilang seperti, punten bah ngerepotin. Tapi sebelum gue bilang itu, si Abah udah gak ada. Oh, dan gue ngomong sendiri, siapapun yang ngantar tadi alhamdulillah, makasih banyak, sehat selalu. Terus gue langsung ke pos regis dan ternyata udah ada mereka, rombongan yang mendaki bareng gue di pos regis. Alhamdulillah udah balik di awal ya. Dan saat itu udah menjelang maghrib. Saat itu gue mulai menyapa yang lain, mulai lega karena gak balik 1 hari. Saat setelah itu si Aldi bertanya, buset lu 2 jam? Sontak gua kaget. Hah? 2 jam? Kok 2 jam sih? Gua udah nginep tadi di atas. Mereka pun bingung dengan perkataan gua. Gua bilang sama si Udin, kok gini sih Din? Aneh sih Din. Udin berkata, iya ya. Udah cuy, gua mau bodo amat. Gue yang penting udah bisa ketemu bocah, udah bisa balik. Kata gua, nanti aja ceritanya. Saat itu ternyata masih hari Minggu. Gua kira udah hari Senin karena sempat bermalam sampai ngecamp. Saat gua turun setelah dari pos regis, ternyata si Abah ini ada, tapi dari jauh di atas berekspresi senyum. Akhirnya gua pulang ke rumah sampai bengong mulu dan sampai kena sakit 2 hari. Anjir. Dan gue mimpi si Abah. Untuk mimpi pertama si Abah bilang, ingat ya Jang, 1 janji, 1 sukma. Ternyata si Udin juga mimpiin hal yang sama saat dia memberitahu gue lewat telepon. Dan saat mimpi keduanya, Abah itu datang lagi dengan kondisi di hutan. Abah itu ingin nagih janji kalau gue gak balik ke Gunung Salak itu, gue bisa diambil. Dan gue minta temenin sama temen gue yang namanya Fadli, yang kagak jadi ke Gunung Salak yang di awal tadi. Dan temen gue ngebekalin sebuah cincin yang gak tahu isinya emang apa gitu. Singkat cerita, gue otw ke pos regis, start jam 7 pagi untuk ke puncak Manik temuin si Abah. Akhirnya setelah di puncak, gue nyiramin air yasin ke makamnya dan nyiramin bekas kencingnya si Udin karena persyaratannya begitu. Oh, karena janji Udin yang gue gantiin di saat ngomong ke kakek itu tadi. Oh, jadi lu janji lu itu ialah nyiramin air sama juga bersihin bekas kencingnya si Udin karena persyaratannya. Tanpa diduga, saat nyiramin, si Abah muncul di sebelah gua dekat makam. Oh my god man,
Si abahnya itu kayak senyum ke gua dan bilang, hatur nuhun Jang. Gua siram nggak gua tanggapin. Sebenarnya gua pengen bilang sami nuhun mah, cuman takut teman gua yang namanya Fadli tadi takut. Setelah itu gua lanjut ke puncak ngopi-ngopi dulu, ngobrol sama pendaki lain dan turun dari jam 3 sore. Saat turun itu dari pos 5 sampai ke bawah hujan terus. Hujan dan kebetulan gua nggak pakai jaket dan teman gua juga nggak pakai jaket. Habis itu kita enjoy lari, turunnya sampai kepleset jatuh sampai berketinggian di pos 3 menunggu si Fadli mengambil air. Gua menggigil dan nengok ke kanan. Ternyata ada si Abah lagi dengan ekspresi senyum. Terus gua lanjut lagi, anehnya tiba percabangan ditandain pakai kaleng sarden. Gue coba lurus, kata gue, ini rapat banget. Gue merasa jalurnya kecil banget seperti jalur hewan. Terus gue balik lagi dan ambil jalur kanan dan turun. Saat break gue ngedengar suara hajatan pakai iringan gamelan. Gue keceplosan nanya ke si Fadli, kok ada yang kondangannya? Kok ada yang kondangan ya? Sejenak muka Fadli langsung tegang dan narik gue, ayo buruan turun. Terus lari gue sama si Fadil tadi ya. Dengan kondisi gerimis dan pas break lagi ada suara cewek minta tolong. Langsung gue tanyain ke Fadli, lu ngedenger gak Dil? Ada yang minta tolong, cewek lo itu. Si Fadil pun makin takut dan makin panik dan narik gue lari berduaan. Sampai pada akhirnya gue ke bawah dan pas gue break lagi saat udah lewat pos 2, di situ ada suara kondangan lagi. Waduh. Gue di situ sampai heran dan nggak nanya ke si Fadil lagi, takutnya dia panik. Gue turun, ternyata di situ udah nggak ada suara lagi. Gue istirahat dulu di pos registrasi. Pas gue udah selesai makan mie berduaan sama dia, dia nanya, lu ngedenger apaan? Terus gue tanya balik, emang lu nggak ngedenger? Dia menjawab, ngedenger apa gila? Gue berkata, sumpah Dil, ada suara kondangan dan suara cewek minta tolong 3 kali. Kata Fadil, kan orang ngedengernya 2 kali kata lu. Gue menjawab, yang ketiganya gue gak ngomong ke lu, kali capek, entar gue ditarik lagi sama lu. Si Fadil bilang, tahu gak lu saat bilang gitu, anjing rasanya gue kayak mau berhenti. Gue langsung pengen turun. Gue panik gue saat lu ngomong gitu. Gue gak denger apa-apa. Gue pun terheran-heran kenapa cuman gue yang bisa ngedengar suara itu. Habis itu gue nginep dulu di tepi penginapan Cimelati dan besoknya gue turun dengan selamat dan perjanjian pun selesai. Oh my god. Ini kalau bikin judul sih bisa dibilang kayak perjanjian Gunung Salak, men. What the hell. Kadang kayak cerita-cerita horor ini kayak cocok banget buat jadiin film gitu ya rata-rata kalian ya. Ini pun iya, Cok. Ini horror vibe-nya tuh, men. Lu tau gak sih, men? Kita gak diliatin penampakan, men, tapi terlihat perasaan kita ketika kita tersasar, men. Perasaan kita ketika kita di sebuah pegunungan, di tempat yang istilahnya gak ada apa-apa gitu ya, men ya. Tiba-tiba tersasar gitu, coy. Ntar gue mau kuisi bentar ya. Gue kuisi dulu.